Jadi hari ini tentang ini ya, kinematika gerak benda. Jadi bagaimana suatu benda atau pada langkah selanjutnya saya sebut partikel ya, karena benda itu kan lebih cenderung kepada objek, sementara manusia pun juga bergerak gitu ya. Jadi saya cenderung akan mengatakan partikel. Jadi partikel itu ya juga ada benda non hayati, benda hayati, pokoknya semua yang dikatakan bergerak. Nah, pertama kita akan masuk pada definisinya dulu gitu. Kita kan akan belajar mengenai gerak. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa itu gerak gitu. Oke. Atau bahasa Inggrisnya motion gitu ya. Jadi bagaimana suatu partikel disebut bergerak? Nah, pertanyaannya itu. Coba menurut Anda apa pengertiannya? Atau misalnya ini saya sebut ini adalah Mr. Round atau Bapak Bulat ya. Nah, bagaimana Bapak Bulat ini dikatakan bergerak? Nah, pertanyaan saya itu dulu. Enggak, siapa yang menjawab? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ada kata-kata kuncinya ya. Tidak harus benda X ya, karena bagaimana Anda mengajarkan pada siswa itu X gitu. Jadi variabel yang jelas saja. Kalau misalnya tadi saya nyontohkan misalnya Mr. Ron dikatakan bergerak, jadi ya ketika Mr. Ron itu bergerak dari satu titik ke titik lainnya gitu. Jadi besok Anda menjelaskannya gitu ya, jangan ke anak SD X bergerak, X itu apa Bu? Jawab kalian jelasnya gimana coba. Nah, kasihan. Oke, selanjutnya. Sudah tahu? Jadi konsepnya nih. Semoga pulpen saya bisa bekerja ya. Sama nih. Oke. Jadi bergerak itu intinya itu adalah berpindah tempat tadi ya. Apapun pengertiannya tapi dia harus berpindah tempat. Oke. Jadi Anda bisa kembangkan sendiri bagaimana definisinya yang lebih mudah untuk Anda tangkap, ataupun yang nanti ketika Anda ajarkan kepada siswa Anda itu yang lebih mudah dipahami. Tadi saya kan mencontohkannya misalnya dengan benda langsung, dengan nama misalnya Mr. siapa tadi namanya? Round, Mr. Bulat gitu ya. Atau besok Anda juga jelaskan, Anda gambar ayam, tulislah gambar ayam. Ini bebek apa ya? Misalnya bebek. Kapan bebek ini dikatakan bergerak? Itu boleh, terserah. Nah, sekarang kita sudah tahu bergerak itu apa, yaitu intinya adalah berpindah tempat. Nah, yang kedua itu kalau gerak lurus itu artinya apa? Coba sekarang, siapa yang mau jawab? Bingung? Mudah saja ya. Gerak lurus di sini berarti kan bergantung pada bukan dimensi ya, tapi lebih kepada fokus kepada lintasannya. Nah, jadi kalau gerak lurus berarti berpindah tempat. Ini berpindah tempat. Pindah tempat pada lintasan lurus. Nah, oke. Gitu ya. Jadi itu yang masuk gerak lurus. Nah, gimana? Bidang datar ya boleh bidang datar. Tapi terkadang datar pun ada yang lingkaran gitu ya. Jadi kalau lurus kita lebih pada lintasan saja ya, karena titiknya garis lurus. Gak apa-apa. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian ataupun pemahaman konsep dari perpindahan, kemudian apa bedanya perpindahan dan juga jarak, lalu juga kecepatan, juga ada kecepatan rata-rata, kelajuan dan kelajuan rata-rata. Ini saya nanti singkat saja. Jadi nanti ternyata kecepatan dan kelajuan itu berbeda, dan ternyata apa yang kita pahami selama ini konsepnya juga seperti salah, tapi kalau dibetulkan menjadi salah juga. Nah, itu maksudnya apa? Kita next dulu. Oh, ini Mr. Yoronnya bergerak nih. Oke.
Nah, apakah perbedaannya perpindahan dan jarak? Jadi Anda amati dulu PPT saya ini. Jadi di sini si Bapak ini ada di titik A gitu ya. Dia ada di sini. Nah, ternyata perpindahan dari A, C, dan B, dari A, kemudian dia ke C, kemudian ke B, di sini, itu adalah perpindahannya 15 km. Nah, tetapi kalau jarak yang ditanyakan jarak ACB, dari A ke C ke B itu 65 km. Nah, coba kalau dari pemahaman ini, menurut Anda perbedaan dari perpindahan dan jarak itu apa? Coba diamati dulu. Nanti yang bisa boleh mencoba, yang aku sekarang sebutkan namanya ya. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke, ada yang bisa? Saya Bu. Siapa yang mencoba pertama namanya? Cinta Bu Cinta Sekian. Cinta. 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 Cinta Bu. Oke, namanya diketik di grup aja nanti ya. Oke, mau jawab yang mana dulu, perpindahan atau jarak? Kalau perpindahan itu jarak aneh. Perpindahan itu jarak yang dihitung dari titik awal sampai titik akhir. Oke, kita pakainya konsepnya ini ya. Bu, kata-katanya Bu. Ini pakai ini aja awalnya, perpindahan. Bolehlah ini. Atau seberapa jauh gitu aja ya. Tujuannya coba seberapa jauh dari titik A misalnya. Kalau perpindahan, maksudnya gini. Tadi kamu jawabnya gimana? Nanti saya betulkan kalimatnya. Kalau perpindahan itu jarak antara titik A sama titik B. Tapi kalau jarak itu keseluruhan dari semua lintasan yang dilewati. Oke, sip. Itu bisa ya. Jadi pemahaman Anda juga gitu boleh. Atau pengertian lainnya gitu. Karena tadi bilangnya dari A ke B, berarti kita fokus pada perpindahan itu titik apa? Titik awal dan titik akhirnya saja. Jadi seberapa jauh si Bapak ini berpindah dari titik awalnya atau titik akhirnya gitu. Atau juga boleh seberapa jauh Bapak berpindah dari titik awal. Itu perpindahan. Jadi ingat fokusnya hanya titik awal dan kecoret akhirnya saja. Nah, kalau jarak tadi betul ya. Jadi kalau bahasanya itu adalah total. Nah, total total lintasan, boleh lah. Total lintasan. Total lintasan yang ditempuh. Oke, gitu. Bisa. Oleh karena itu, jawabannya biasanya kalau jarak itu akan lebih besar daripada perpindahannya. Terkadang pun juga bisa sama gitu ya. Tapi fokusnya perpindahan itu adalah dari titik awal titik akhir. Jadi dia itu fokus di A dan B-nya saja. Dan kalau jarak itu total berarti 15 ditambah berapa? 15 ditambah 25 lalu ditambah 25 lagi gitu ya. Tapi kalau titik ini hanya titik A dan titik B itu kebetulan AB itu hanya berjarak 15. Nah, kalau misalnya saya tanya di sini berapa nilai perpindahan dan jarak A, B, C yang ditempuh Mr. Round? Ini soal yang kedua. Oke, silakan dijawab. Jadi ini saya tulis perpindahan. Perpindahannya 40, jaraknya 40. Perpindahannya 40. Jaraknya 40. Jaraknya. Oke, gitu ya.
Jadi kenapa perpindahannya 40? Gitu ya, karena tadi kita fokus pada titik awal dan akhirnya, karena kebetulan awalnya itu adalah A dan akhirnya adalah C, gitu ya. Jadi yang jauhnya A ini bergerak dari awal itu adalah 15 tambah 25, gitu ya. Jadi 40. Nah, karena jarak ini adalah total yang kebetulan juga sampai C itu sama dengan perpindahannya, maka jarak total yang ditempuh itu adalah 15 ditambah 25 juga, jadi 40. Jadi memang terkadang bisa sama, terkadang juga bisa berbeda seperti ini. Jadi Anda harus pahami konsep yang ini ya, perpindahan dan jarak itu seperti apa. Oke, di sini paham ya? Sebelum kita lanjut. Paham, Bu. Oke, paham. Kalau gue paham. Oke. Ini masih gerak-gerak. Oh, ternyata dia bergerak ya. Saya baru tahu. Oke, selanjutnya. Nah, tentukan besar nilai perpindahan dan jarak yang ditempuh dari si bapak bulat ini. Monggo silakan diisi. Nanti yang mau menjelaskan dikirim jawabannya di grup ya. Nanti yang pertama nanti saya minta. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, yang mau mulai siapa? Ada yang mau coba? Monggo, silakan. Saya, Bu. Siapa? Sani ya? Cinta. Cinta. Oke, saya ini coba pakai 2 akun jadi saya tahu biar tahu nama-namanya, tapi ini nggak keluar ya. Cinta? Kamu hafal NIM-nya nggak? Pinka. Oh. Oh ya, nah besok pakai NIM aja lah ya. Biar saya nggak bingung.
Oke, silakan. Yang nomor 1, jarak A sampai B itu 30 km. Perpindahannya 30 km. Terus yang nomor 2, ACB, jaraknya itu 70 km. Perpindahannya 30 km. Terus ACA itu jaraknya 100, perpindahannya 0. Oke. Yang di WA kayaknya ada yang nge-share juga ya. Mbak Sania apa ya? Kok ini Pinka? Oke, kalau Mbak Sania gimana? Kalau punya saya, kalau jarak antar posisinya kan A sampai B itu jaraknya 50 km. ACB itu perpindahannya 50 km. Kalau ACA itu jaraknya 50 km. Oke. Tadi saya yang ini apa ya? Yang jarak jaraknya ya. Itu yang kurang tepat ya, tapi selebihnya sudah tepat. Tadi Mbak Pinka juga lebih tepat menurut saya ya. Jadi betul ya di antara dua teman Anda ini, jadi di mana jarak itu tadi kita sudah bilang total gitu ya. Kalau A dan B tentu dia hanya A dan B sampai sini saja. Jadi sehingga maka jarak totalnya 30. Nah, ingat kalau di sains tuh satuannya jangan lupa. Kemudian perpindahannya gimana? Kalau perpindahannya kita pahami bahwa itu adalah titik awal dan titik akhirnya saja. Karena kebetulan sama, maka perpindahannya juga 30 km. So, ACB, A, kemudian ke C, ini, kemudian ke B, itu jarak totalnya adalah berarti A ke C dulu itu adalah 50, kemudian ke B berarti tambah 20, berarti betul 70. Bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya bagaimana dengan tahap awal dan akhirnya saja? Berfokus pada A dan B, ternyata hanya 30. Berarti ini tetap 30. Nah, kemudian yang terakhir A, kemudian ke C, kemudian ke A lagi. Totalnya berapa? Berarti 30 ditambah 20, 20 20 lagi, kemudian tambah 30 lagi. Betul? Kemudian ini jadi 100. Nah, kemudian perpindahannya bagaimana? Karena kebetulan juga dia dari A, kemudian kembali lagi ke A, maka dia jadi dianggap tidak berpindah tempat karena posisi awal dan akhirnya sama, begitu ya. Maka perpindahannya adalah 0. Jadi kalau menurut fisika itu, meskipun banyak gaya yang Anda lakukan, kalau misalnya Anda diam di tempat, itu Anda sama dengan tidak melakukan perpindahan apapun, gitu ya. Jadi usaha yang Anda lakukan itu adalah sia-sia. Nah, itu kalau di fisika. Kita next. Nah, sekarang kita lanjut pada pengertian yang kedua, yaitu mengenai kecepatan. Nah, kecepatan itu apa? Ini adalah perubahan yang di atas ini. Perubahan perpindahan partikel setiap satuan waktu. Jadi pada setiap misalnya 1 detik, si partikel ini akan berpindah berapa meter. Misalnya pada 2 detik, dia akan berpindah berapa meter. Gitu. Nah, ingat konsep untuk kecepatan itu adalah terkait kepada perpindahannya. Jadi kalau untuk konsep kecepatan, yang sejauh benda bergerak ini adalah fokus kepada titik awal dan akhirnya saja, gitu ya. Nah, kemudian ada suatu pengertian di mana yang sering kita dengar bahwa suatu partikel bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Ini sering sekali Anda dengar. Atau juga Anda mungkin lebih sering mendengar suatu mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, gitu ya. Jadi kalau kilometer itu satuannya jam, kalau meter satuannya second. Maknanya apa? Kita lihat lagi ke definisinya. Jadi perubahan perpindahan partikel tiap satuan waktu. Jadi misalnya dalam 1 detik berarti kalau dia 10 meter per second, jadi setiap 1 detik dia akan berpindah 10 meter. Itu ingat ya. Jadi
Kalau 10 meter per second artinya 1 detik berpindah 10 meter. Kalau 3 meter per second artinya apa? Perpindahannya iya. Ya, berarti dalam 1 detik dia berpindah tuh 3 meter. Ingat ya, jangan sampai keliru. Jangan 3 second 1 meter. Tidak, itu konsepnya beda. Nah, lagi misalnya 100 meter dia ngebut misalnya. Artinya dalam kayak tuh ya. Ini ditanamkan dalam pemikiran kalian, jangan sampai salah gitu ya. Karena kalau Anda salah konsepnya di sini, nanti ke belakangnya juga akan amburadul istilah gitu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Jadi maknanya apa? Ya tadi itu, misalnya kita ambil contoh yang ini. Berarti dalam 1 detik suatu partikel itu akan bergerak sejauh atau berpindah sejauh 3 meter. Nah, bagaimana kalau 3 detik? Itu, kita ambil contoh yang ini. Kalau 1 detiknya dia berpindah 10 meter, maka kalau 3 detik berpindah berapa? 30. Oke. Ini ya, yang ini ya. Nah, lah kalau 10 detik dia berpindah berapa? 100 meter, betul. Jaga lagi. Kalau 20 detik? 200 meter. Dan seterusnya. Nah, ini sama ya. Kecepatan 10 km per jam. Artinya apa? Dalam 1 jam berpindah 10 km. Betul. 1 jam dia akan berpindah 10 km. Ya. Jadi misalnya nanti Anda menemukan satu soal, ternyata yang diketahui kecepatannya 10 km per jam, tetapi yang lainnya misalnya diketahui meter dan sekon, Anda harus menyamakan komponen-komponennya dulu. Terserah Anda ingin menjadikan semuanya dalam bentuk kilometer, ataupun semuanya dalam bentuk meter, gitu ya. Jadi jangan dicampur-campur. Gitu. Nanti kita akan berikan contohnya. Oke, sampai sini paham ya tentang kecepatan? Insya Allah paham. Paham ya? Next. Oke, lalu yang kedua ini adalah mengenai kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan rata-rata dari perpindahan awal dan akhir partikel tiap satuan waktu. Sama serupa dengan yang tadi, cuma bedanya kecepatan partikel ini saat dia berjalan dari titik A ke titik C, dia itu mengalami perubahan kecepatan. Jadi, ada kadang dia 3, kadang dia 1, kadang dia 5, kadang dia 3. Nah, untuk mengetahui kecepatan rata-ratanya, maka seperti biasa kita harus mencari tahu ya rata-ratanya. Kalau di matematika tentu kan totalnya berapa, kemudian dibagi total lintasannya, gitu kan ya. Kalau di matematika, ini juga sama, seperti itu. Jadi perpindahan A ke C itu berapa? Ini A ini, kemudian C ini. Jadi kita lihat perpindahannya, berapa meter perpindahannya? 40 ya, jadi ini 40 meter. Kemudian kecepatan rata-rata A sampai C atau VAC, simpulnya ini karena rata-rata ini ya. Jadi saya bilang tadi sudah ada bahwa kecepatan rata-ratanya, jadi total jaraknya, misalnya seperti itu misalnya jadi 40 meter per 10 second. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per second. Tuh. Nah, jika partikel berpindah dari A kemudian C, berarti A kemudian C kemudian ke B, berarti pindahannya dulu S-nya adalah sejumlah, berarti A, C, B.
ternyata dia berhentinya di sini. Berarti perpindahannya itu hanya 30 meter gitu ya. 30 meter. Nah, dan kemudian jarak tempuh dari C ke B ini. TBC, ya. Jadi jarak tempuhnya dari A, C, dan B keseluruhannya itu adalah 2 detik. Gitu. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 15 meter per second. Nah, biasanya yang keliru itu di mana? Banyak orang yang menyatakan seharusnya kan kita paham konsep perpindahan itu kan hanya titik awal dan akhirnya saja, gitu ya. Terkadang orang keliru karena di soalnya itu ACB, jadi yang ditulis di sini adalah yang totalnya. Gitu. Totalnya kalau misalnya kita tanyakan totalnya berapa, jarak totalnya berapa, tentu jawabannya akan berapa? 50 ya. Baru 50 per 2. Tapi itu kurang betul ya, tidak tepat karena di sini adalah kecepatan. Kalau kecepatan itu konsepnya kan adalah perpindahan awal dan akhirnya. Jadi yang diambil itu adalah perpindahan hanya dari fokus A dan B-nya saja di akhirnya. Makanya di sini tulisnya 30. Gitu. Dan waktu tempuhnya tetap sama. Ketika dia menempuh dari A, C, B tetap ditulis itu seberapa apa adanya, yaitu 2 detik, jadi 15 meter per second. Nah, kemudian untuk kelajuan, kalau kelajuan ini jarak total, gitu ya, jarak total yang ditempuh partikel setiap satuan waktu. Jadi kalau percepatan itu adalah perpindahannya di titik awal dan titik akhirnya, kalau kelajuan itu adalah jarak totalnya. Contohnya itu misalnya pada speedometer. Speedometer itu yang ada di motor itu. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu sama juga pengertian yang sebelumnya, cuma berbedanya di sini yang dimaksudkan adalah jarak total. Jarak totalnya, bukan lagi perpindahannya, gitu ya. Jadi kalau perpindahan dari A, C, dan B, gitu, misalnya di sini adalah berapa? A, kemudian C ke B berarti 30 tambah 10, tambah 10 lagi, itu 50, gitu ya. Kemudian waktu yang ditempuhnya adalah sampai titik B itu adalah 5 meter per second, maka kecepatan rata-ratanya adalah 50 bagi 5. Ini second ya, maaf. 5 second ini adalah 10 meter per second. Nah, oke. Jadi begitulah perbedaannya kurang lebihnya. Jadi difokuskan pada apa yang ditanyakan. Kalau kelajuan tentu itu adalah jarak totalnya. Tapi kalau misalnya kecepatan itu adalah perpindahannya. Gitu. Oke, kita next lagi. Kemudian kita studi kasus di sini. Jadi bagaimana suatu partikel itu bergerak lurus satu arah? Nah, di sini yang saya sebutkan tadi bahwa perpindahan itu, ini maksudnya apa? Nilai dari perpindahan itu sama dengan jarak, dan nilai dari kecepatan itu akan sama dengan kelajuan. Nah, mengapa? Jadi pada konsep misalnya pada partikel yang bergerak lurus satu arah, ternyata nilai perpindahan itu akan sama dengan jaraknya. Sehingga nilai dari kecepatannya akan sama dengan kelajuannya. Karena apa? Karena gerak lurus ini hanya pada satu arah saja. Jadi tidak ada arah bolak-balik seperti tadi. Tidak ada arah yang A, B, C, kemudian balik lagi ke B, itu tidak ada. Oleh karena itu nilainya juga pasti akan sama. Gitu. Karena itu jadi akhirnya nilai dari kecepatan itu akan sama dengan kelajuannya. Contohnya ini, dia akan bergerak ke kanan saja atau ke kiri saja.
Jadi ini yang selanjutnya akan kita coba pahami. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai gerak lurus beraturan. Jadi maksudnya apa? Jadi perpindahan suatu partikel itu akan berjalan atau bergerak lurus pada suatu lintasan itu dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan konstan itu maksudnya kecepatannya itu sama, akan sama terus. Jadi saat dia misalnya di sini 2 detik, selanjutnya juga 1 detik selanjutnya dia juga akan 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, dan seterusnya. Dia akan selalu 2 meter per sekon. Sehingga kecepatan ini dianggap konstan. Konstan itu artinya tidak berubah. Jadi misalnya kalau yang ini ya, kalau misalnya 2 meter per sekon, maka selanjutnya dia sampai akhir juga akan 2 meter per sekon. Nah, contohnya ini sama dengan yang tadi. Jika suatu partikel bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, ya, maka pada detik pertama dia akan menempuh jarak sejauh 2 meter. Saat 2 detik dia 4 meter, dan saat 5 detik dia akan 10 meter. Dan ini semua dia kecepatannya sama-sama 2 meter per sekon terus. Ini juga 2 meter per sekon terus. Nah, oleh karena itu namanya itu lurus dan beraturan karena bentuknya beraturan. Oke, kita next. Nah, lalu yang kedua, jadi kita sudah tahu bahwa pada GLB itu kecepatan partikel ini akan sama dengan kecepatan rata-ratanya karena pada GLB itu kecepatannya konstan. Jadi awal sampai akhir itu kecepatannya sama. Sehingga kecepatannya sama tiap satuan waktu. Ini ada contoh soal misalnya seperti ini. Dalam waktu 3 detik, maka perpindahannya adalah titik-titik meter. Jadi suatu partikel itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, setelah 3 detik, dia akan berpindah sejauh titik meter. Nah, coba berapa? 12 ya. Jadi karena kalau 1 itu dia 4, 2 itu dia berapa? 8, 3 dia 12. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Ketika perpindahannya, jadi ada partikel bergerak 2 meter per sekon, gitu ya. Jadi dia berpindah sejauh 20 meter, maka partikel ini telah bergerak selama berapa detik? 10 detik. Nah, udah mulai cepat ya yang jawabnya ya. Jadi karena kalau konsep di awal tadi Anda sudah dapat, selanjutnya Anda sudah harus bisa. Ini juga pernah saya cobakan di anak SD dan SMP itu juga sama. Mereka cepat lebih ke ini dibandingkan Anda. Sebenarnya ini kan nanti saya mengarahkan Anda pada rumus yang biasa itu yang misalnya S sama dengan V per T. Nah, dibandingkan Anda langsung memberikan rumus ini, kalau Anda konsepnya membangun gini, kalau Anda berikan soal cepat dia jawabnya. Jadi besok Anda juga bisa mencoba itu ya kepada siswa Anda. Kalau mau gitu. Nah, ini ada contoh soal. Saya tuliskan saja. Misal, apa ya soalnya? V-nya 3 meter per sekon. Kemudian, dia sudah bergerak selama 10 detik, 10 sekon. Nah, berapa jarak yang ditempuh? 30 ya. Oke. Yang lain selain yang menjawab tadi sudah paham? Maksudnya ada yang masih bingung atau bagaimana? Kalau belum nanti kita coba lagi. Siapa tahu nanti bisa menjawab bersama gitu ya. Jadi saling membantu. Nah, yang soal kedua misalnya V-nya itu saya berikan 6 meter per sekon. Kemudian sudah melalui jarak atau perpindahan sejauh 12 meter. Nah, berapa waktu yang sudah dia tempuh? 2 detik. Betul ya? 2 detik. Oke. Next. Lagi ya. Misal V-nya saya ambil 5 meter per sekon. Kemudian
sudah melalui lintasan sejauh 100 meter panjang. Nah, berapa waktu yang ditempuh? 20. Oke. Next. V. 11 meter per second. Kemudian sudah melalui atau menempuh selama 20 detik. Nah, berapakah panjang lintasannya? 220. Oke, bentar ya, semua dong. Oke, V sama dengan 9 meter per second. Kita anggap. Kemudian S-nya 72. Nah, T-nya berapa? 8. 6. 8, Bu. 8. Oke, 8. Selanjutnya bentuk kayak gini aja ya. V sama dengan 2 km per jam. Nah, ini gimana? Sudah menempuh sejauh misalnya T 200 detik. Berapa jarak yang ditempuh? Ingat satuannya ya, ini berbeda. 400. Ingat satuannya. Ini berbeda loh ya. Jadi materi yang pertemuan pertama itu digunakan di sini. Anda harus mengubah dulu 2 km per hours itu berapa meter per second. Nah, lalu baru selanjutnya Anda lakukan pengalian. Ini berapa meter per second? 2 juta. Sampai 2 juta? Ya, bareng-bareng. 1 kilometer berapa meter? 1000. meter. Oke, saya pakai 1 kilometer dulu biar kalian nggak bingung. Oke. Nah, berarti kan 1000 meter per 1 jam berapa detik? 3.600. Nah, jadi berapa? 1, ataupun 0, ya? 0,27. Ya, anggap segitu ya. 0,278. Kok nggak salah, 0,278 meter per second. Gitu ya. Nah, ini untuk 1 km per jam. Nah, kalau 2 km per jam jadi berapa? Berapa? 0,56. Jadi 0,5556 itu digenapkan saja 0,56 ya. Jadi ada 0,56 meter per second. Nah, ini baru ditulis 0,56 meter per second. Nah, ini angkanya tidak cantik ya. Nah, sekarang baru Anda kalikan. Jika kecepatannya itu adalah 0,56 meter per second, dia sudah menempuh waktu 200 detik. Nah, berapa jarak yang sudah dia tempuh? 112. Ya, sekitar itu ya, 1,12 kali. Ya, nanti bisa Anda cek lagi ya, 112 apa? Ya, 1,12 meter misalnya, atau 112 meter. Ya, saya nggak ada kalkulator di sini. Ya, artinya seperti itu ya. Jadi, Anda harus dikonversikan dulu kalau Anda ketemu kilometer per jam. Anda boleh misalnya ini yang diubah ke jamnya, gitu. Berarti otomatis S-nya itu harus nantinya dalam bentuk kilometer kalau mau seperti itu. Atau Anda juga bisa mengubah satuan kilometer per jamnya ini dalam bentuk meter per second dulu ya. Jadi jangan langsung dikalikan. Gitu. Nanti hasilnya akan jauh berbeda.
Oke, ini selanjutnya yang mau mengerjakan boleh menyebutkan nama ya. Namanya siapa, kemudian nomor berapa. Name saja ding, jangan nama. Kalau nama saya agak kurang jelas. Oke, siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Ini sama ya, konsepnya seperti tadi. Ini ya. Satu jawabannya. Satu jawabannya. 20. 20. Oke. Caranya bagaimana, Mbak? 5 kali 4. Ada titik 1 5, nanti titik 2 bikin 10, titik ketiga 8. 20. Oke, sip. 20 meter. Oke, 1 2 4 itu siapa? Nurbaiti ya? Iya, Bu. Oke. Nurbaiti, Nurbi, ya. Oke, nomor 2, siapa yang mau coba? Saya juga. NIM-nya 016. Oke. Berapa? 70. 70. 70 meter, Bu. Oke, caranya? Caranya yaitu satu detik kan 10 meter per sekon, dikali 7 detik, jadinya 70 meter. Oh, ya, meter ya. Ini 016, betul kok nggak ada 016? Apa 116? 116? 116. Oh, 116. 116. Oke, next siapa? 115, Bu. Oke, 115. Berapa? Centimeter per sekon. Yakin satuannya meter per sekon? Meter, iya. Oh, ya, meter. Meter sekon lagi. Nah, kalau bingung seperti ini ya. Jadi, P. P-nya satuannya apa? P meter per sekon. Kemudian misalnya Q satuannya second, Q second gitu kan. Jadi Anda bisa gunakan matematis. SS-nya dicoret, jadi tinggal PQ meter gitu ya. Kalau Anda bingung, next time. Oke, nomor 4. Caranya hampir sama dengan nomor 3 ya berarti. 14 dulu ya. Oke, 14 semonggo Mbak Sania. F kali T. F T Kali T. meter. Nah, 15 itu tinggal. Caranya sama ya tadi. Nah, ternyata konsep seperti ini Anda bisa pada akhirnya merujuk kepada satu rumus dari perpindahan ya, ataupun seperti ini. Jadi yang kalau kita sering dengar itu S sama dengan V kali T. Ini rumus yang ada di buku-buku. Nah, yang Anda lakukan tadi adalah membangun rumus ini. Gitu ya, memang panjang tapi ya seperti itulah. Jadi daripada Anda menghafal seperti ini, lebih baik membangun konsepnya yang seperti tadi itu. Pengenalan dulu meter per second itu artinya apa, kemudian baru langkah selanjutnya. Oke, next nomor 5.
Siapa yang mau coba? Jangan lupa NIM-nya. Ini kalau yang lupa NIM-nya bahaya ya. Nggak ada nilai aktivitasnya ini. 103. Oke, silakan. 4 M per S. 4 meter per sekon. 4 meter per sekon. Caranya Anda bagaimana bisa ketemu 4? Ya kan 2020 dibagi 5 pokoknya. Iya seperti itulah. Kan kemudian S sama dengan P kali T. S-nya kan 20 meter sama dengan P kali T. P dibagi dengan P sama dengan S dibagi T. Oke. Nomor 6, saya mencoba. 132. Saya dengar 132. Betul 132? Tadi ada yang bilang 132. Iya. Oke, Mbak Alvia. Jawabannya 5 meter per second. Caranya kan S kali P kali T yang diketahui S 15 yang diketahui juga. T-nya 3 jadi S per T 15 kali 3 sama dengan 5. Oke. Itu ya, itu cara yang sudah mulai masuk simbolik. Misalnya simbolik gitu ya. Oke, nomor 7. 131. Ya, 131 Mbak Murniati. Y per Z apa? Meter per sekon. Oke. Caranya? Sesuai rumus dibandingkan S sama dengan P kali T. Jadi P sama dengan S per T. S-nya Y itu tadi, T-nya Z. Satuannya meter per sekon. Oke, itu ya. Next, nomor 8. 128. Oke, 128. Robi Ngatun, silakan. Oh ya, tapi ini Mbak Robi Ngatun kan? Oh ya, monggo silakan. S per T meter per sekon. Oke, caranya? Percepatan dibagi waktu. Rumus percepatan dibagi waktu gimana, Mbak? Oke, jadi ketemunya S per T gitu ya. Nah, yang ini yang tidak asing bagi Anda juga, teman-teman. Ini saya rindu menulis di papan tulis ini. Susah sekali. Ini adalah V sama dengan S per T. Jadi untuk mencari kecepatan itu kita ketemu bahwa caranya adalah di mana perpindahannya itu dibagi dengan waktunya gitu. Kita ketemu rumus kedua gitu ya. Sekarang rumus ketiga. Siapa yang mau mencoba? Masih banyak yang belum ya. Ini yang satu-satunya laki-laki di sini tidak terdengar suaranya ini. Mas siapa ya? Mas Mosen ya? Gimana?
Siapa yang mau mengejarkan ini? Iya, silakan. NIM-nya berapa ya? 142. Ya, nomor berapa? Nomor 9. 149. Gak ada 149, Mbak. Tadi berapa? 142. 142. Oh ya, sorry. Nah, jawabannya 2 meter per second. Oke, 2 meter per second. Caranya bagaimana, Mbak? 50 dibagi 25. Berarti caranya S per V gitu ya. Jadi perpindahannya itu berapa, kemudian dibagi dengan kecepatannya. Oke. 142. Oke, next siapa? Saya 110. Saya ada 13. 113 lagi. Saya ada 113 nih. 103. 103. 113 betul ya. Oke, monggo. Berapa? 7. Meter per second. Start ini kok saya 2 meter per second ya? Nah, saya error jadinya sama ya. Second, Mbak. Oke, caranya? Jadi ketemunya 7 detik. Jadi dalam waktu 7 detik dia sudah menempuh perpindahan sejauh 49 gitu ya. Oke, next nomor 11 yang belum. Oke, silakan. Jawabannya Y per X second. Oke. Caranya? Jaraknya dibagi kecepatan gitu ya. Oke. Berarti T itu sama dengan Y per X, di mana V-nya itu adalah X meter per second dan S itu adalah Y meter. Oke, terakhir. Nomor 12. Saya 110. Tadi enggak 101 ya? 110 dulu. 101 dulu. Oke, saya keep 110 untuk soal selanjutnya ya nanti. Mbak Isna ini. Jawabannya S per V. Gitu. Satuannya? Satuannya Sekon atau detik gitu ya. Nah, berarti T itu ya kalau dirumuskan itu sama dengan S per V. S itu adalah perpindahannya dan V itu adalah kecepatannya. Nah, kalau kita resume terus jadi seperti ini. Dimana S sama dengan V kali T itu adalah perpindahannya, V sama dengan S per T itu adalah untuk kecepatannya. Ini untuk perpindahannya. Kemudian kecepatannya itu adalah S per T. Kemudian kalau untuk cari waktunya itu adalah S per V. Jadi kalau Anda lihat di bimbil-bimbil itu caranya misalnya aku cari S, oh ya S-nya ditutup gitu ya. S-nya ditutup berarti V kali T. Kalau mau cari V, V-nya ditutup, oh berarti S per T begitu.
Kemudian kalau ingin mencari waktunya, itu T-nya ditutup, berarti S per V. Nah, tetapi konsep-konsep seperti ini harus dibangun ya, seperti awal tadi. Jangan langsung Anda berikan rumus ini. S sama dengan V per T, ayo kerjakan soal itu, jangan seperti itu ya. Jadi nanti bagaimana siswa itu lebih kepada memahami maknanya itu apa dulu, gitu. Baru nanti kita gunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, ini kita lanjut lagi. Oke, nanti untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti bisa mungkin di chat aja ya. Jadi saya ketik nomor berapa, nanti chat pertama yang muncul saya itu nanti yang bisa menjawab gitu aja. Untuk selanjutnya, ini adalah kasus di mana setelah kita memahami apa itu percepatan, kemudian bagaimana kita menghitung waktunya, kemudian juga menghitung posisinya atau tahap awal dan akhirnya itu berapa jauh dia sudah berpindah. Sekarang kita memahami bagaimana dua partikel itu bergerak tetapi berhadapan. Jadi ada dua partikel di sini, yaitu partikel A dan partikel B. Gini. Dan jarak keduanya atau gapnya itu adalah 16 meter. Nah, sebenarnya kita sudah memahami bahwa kecepatan atau kecepatan 3 meter per second itu artinya berarti kan 1 detik itu menempuh perpindahan 3 meter. Nah, begitu juga dengan 1 meter per second, berarti 1 detik itu menempuh 1 meter. Karena yang kita ingin ketahui adalah misalnya di mana dia itu nanti bertemu gitu, pada titik berapa dan ataupun pada detik keberapa dan juga jarak keberapa gitu. Nah, kita harus tahu juga berapa misalnya jika kedua partikel ini menempuh sejauh 3 meter plus 1 meter, jadi 4 meter per detiknya. Jadi kedua benda ini nanti akan saling mendekat itu dengan kecepatan itu 4 meter per second. Kenapa? Karena yang satu bergerak dengan 3 meter per second, yang satu bergerak dengan 1 meter per second. Jadi kedua benda ini akhirnya saling mendekat sebanyak 4 meter per second. Jadi misalnya kalau saya tulis VAB itu VA plus VB. Jadi kalau misalnya kecepatannya mereka mendekat itu berapa, berarti ini adalah 3 ditambah 1 meter per second sama dengan 4 meter per second. Nah, 4 meter per second itu artinya apa? Ya ini. Berarti dalam setiap 1 detik itu dia akan bertambah mendekat 4 meter. Nah, jika dalam 1 detik misalnya partikel A dan B mendekat 4 meter, maka dalam berapa detik dia akan mendekat 16 meter. Coba, kalau 1 detik itu dia 4, kalau 16 itu berarti berapa? 4 ya. Nah, berarti dalam waktu 4 detik, ternyata benda ini pada akhirnya saling bertemu di tengah, misalnya di tengah. Ataupun misalnya karena ini lebih cepat, berarti bertemunya mungkin di sini. Kalau ini saya ambil titik P, ini Q, dia bertemu di R pada waktu atau detik ke-4, gitu. Jadi di sini 16. Pas 16 itu di mana jarak gap mereka di awal, jadi pas ketemu di tengah. Jadi ini menempuh misalnya itu adalah kalau 4 detik berarti dia sudah menempuh 4 meter gitu. Kalau yang satunya berarti sudah menempuh berapa? Kalau 4 detik 12 meter. Tuh, ini 12, ini berarti 4. Jadi totalnya 16. Makanya di sini 16. Itu. Paham untuk yang ini? Atau mau dicoba diamati dulu? Jadi untuk dua partikel ini bergerak, yang pertama kita harus pahami itu adalah seberapa cepat dia itu untuk bergerak berhadapan. Jadi seberapa cepat dia itu untuk saling mendekat. Nah, kalau untuk seperti ini kasusnya tentu kecepatan mereka itu harus dijumlahkan. Karena si A itu bergerak dengan 3 meter per second ke arah B, begitu juga si B bergerak 1 meter per second ke arahnya si A.
Oleh karena itu, maka kecepatan masing-masingnya dijumlahkan, yaitu 4 meter per second. Nih. Nah, kemudian karena 4 meter per second itu misalnya artinya 1 detik itu dia menempuh 4 meter, sementara itu gapnya itu ada 16 meter, berarti pertanyaan selanjutnya dalam berapa detik si A dan B ini mendekat sejauh 16 meter. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis gini, 4 meter per second. 1 detik dia 4. Berarti ini berapa untuk 16, yaitu jawabannya tadi 4. Maka waktu yang ditempuh mereka untuk saling berpapasan pas itu adalah 4 detik. Gitu ya. Kita next. Ini lanjutannya, cara menghitungnya. Tadi saya sudah jelaskan yang cepat ya. Ini kalau yang cara panjangnya seperti ini, berarti kita tahu bahwa tadi total kecepatan dari dua benda ini adalah berapa? 4 meter per second ya. Jadi ini adalah A plus B tadi kecepatannya 4 meter per second. Mereka mendekat itu secepat 4 meter per second. Nah, 4 meter per second itu, nah artinya ini, jadi kalau dihitung, dijabarkan, jadi ternyata akhirnya ketemu 16 meter itu adalah 4 detik. Artinya dua partikel ini telah bertemu dan berpindah total partikel. Nah, itu yang satu, misalnya selama 4 detik dia berpindah 4 meter. Nah, yang satu berpindah sudah 12 meter. Maka kalau di totalnya adalah 16. Nah, maka itu dia berhenti di 16 ini, yaitu di 4 detik. Nah, ini jawabannya. Jadi, di mana posisinya? Yaitu ketika, kalau kita misalnya meninjau dari benda A, berarti ketika si benda A ini berada 12 meter dari titik A-nya. Misalnya ini adalah kita sebut adalah titik C misalnya. Jadi dia itu berjarak AC itu adalah 12 meter. Lah dari mana caranya? Dari kita tahu bahwa VA itu kan 3 meter per second. Nah, dalam 1 detik berarti dia itu bertambah atau berpindah sejauh 3 meter. Berarti dalam 4 detik dia akan berpindah sejauh 12 kan. Nah, jadi oleh karena itu jaraknya adalah 12 meter untuk sampai di titik C. Lalu bagaimana dengan yang B, titik B? Di B ini, atau jarak posisi B itu di mana? Pertanyaannya. Kita sudah tahu bahwa mereka itu akan bertemu di 4 detik, gitu ya. Jadi, 1 meter per second. Jadi, kalau 1 detik dia itu akan sampai pada 1 meter, nah berapa detik yang dibutuhkan? Atau misalnya dalam 4 detik itu, maka lintasan yang sudah ditempuh itu berapa meter gitu. Berarti kan ada 4 meter gitu ya. Makanya jarak posisinya adalah 4 meter. Jadi kalau ditanyakan pada posisi mana B itu berada ketika bertemu, yaitu 4 meter dari titik B. Tuh caranya. Jadi saya harap Anda juga punya catatan kecil ya, jadi tidak hanya mendengarkan dari saya, nanti bisa langsung lupa soalnya. Jadi belajar yang baik itu, kalau kata profesor saya itu adalah learning by doing. Jadi not only by listening, tapi kalian juga menulis gitu ya. Jadi semakin banyak hal yang Anda lakukan atau kerjakan, itu semakin banyak informasi itu terulang-ulang dan Anda akan semakin ingat. Itu ya, jadi harapan saya juga Anda tidak hanya mendengarkan ini saja, tapi juga tulislah poin-poinnya gitu. Ini mau dicatat dulu mungkin ataupun poin-poinnya sebelum saya next? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita next ya. Nah, ini sama, soalnya seperti yang tadi. Jadi ini ditanyakan adalah gimana dan kapan, atau kapan tuh berarti merujuk kepada waktunya, itu T-nya. Kapan dan gimana itu berarti merujuk pada posisinya, atau jaraknya itu di mana, perpindahannya itu berapa.
kapan dan di mana partikel P dan Q itu bertemu gitu. Jika misalnya P itu memiliki kecepatan 2 meter per sekon dan V itu 5 meter per sekon gitu. Jadi kayak saya tuliskan VP itu sama dengan 2 meter per sekon. Artinya 1 detik dia akan menempuh lintasan sejauh atau berpindah sejauh 2 meter. Kalau VQ, kecepatan pada Q itu akan menempuh 5 meter per sekon. Artinya 1 detik itu menempuh 5 meter. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita pahami bahwa jika dua benda atau dua partikel ini saling mendekat, gitu ya. Jadi kecepatan mereka untuk bertemu ini tentu akan lebih cepat, semakin cepat. Kenapa? Karena P ini bergerak ke arah Q itu secepat 2 meter per sekon dan Q bergerak ke P itu secepat 5 meter per sekon. Sehingga kecepatan mereka saling mendekat itu kita pakai tulis atau PQ ya. PQ itu VP plus VQ. Jadinya berapa? 7 meter per sekon. Oke, 7 meter per sekon ya. Nah, berarti dalam 1 detik dia akan mendekat sejauh 7 meter gitu, mendekat 7 meter tiap detiknya. Nah, kapan dia bertemu? Kalau kita jabarkan lagi seperti cara yang awal-awal tadi, berarti 1 detik dia akan menempuh 7 meter. 2 detik dia akan menempuh 14 meter. Lah, pada berapa detik dia menempuh 7 meter? Ternyata pada 10 detik. Gitu ya, saat 10 detik. Berarti P dan Q itu akan bertemu pada detik ke berapa? Detik ke 10. Nah, jangan lupa. TPQ adalah 10 second. Jadi P dan Q itu akan bertemu pada detik ke 10 gitu misalnya. Ini 7 ya jawabannya. Nah, jadi hampir sama dengan cara sebelumnya itu. Nah, kalau ditanya misalnya posisinya itu di mana? Nah, itu di mana? Berarti Anda tinggal mengalihkan. Berarti kalau tinjuannya dari si P, berarti ketika dia 10 detik, maka dia berada pada posisi berapa? Jadi kalau saya gambar lintasan nih, saya pecah. Ini bulat. Dia ini 2 meter per sekon. T-nya Anda sudah tahu, T-nya 10. Berapa S-nya? 20 ya. 20. Berarti ini adalah 20 dari titik P. Nah, sekarang kita jabarkan juga yang ini yang satunya. Berarti ini SQ misalnya, SQ. Berapa? Nah, ini ada gambar sama dia tapi di arahnya berbalik. Di sini dia 5 meter per sekon. Aduh, salah. 5 meter per sekon gitu. Kita sudah tahu T-nya itu 10. Nah, berapa jarak yang dia tempuh? 50 ya, 50 dari titik P. Nah, berarti kalau kita gambarkan, misalnya dia akan bertemu di sini, di titik C, di mana kita sudah tahu bahwa Q ini akan menempuh 50, berarti ini jaraknya adalah 50 meter, sementara kalau dari P itu titiknya 20. Jadi kalau ditanya di mana partikel P dan Q bertemu, kalau Anda melihatnya dari partikel B, tentu menjawabnya 20 meter dari titik A, gitu ya. Kalau Anda misalnya mau meninjau dari Q, boleh, nggak apa-apa. Berarti jawabannya P dan Q bertemu saat pada titik 50 meter dari titik B. Nah, gitu caranya. Oke, paham? Paham ya? Nah, ini masih panjang ini. Wah, sudah tengah 3 ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sepertinya saya rekam ya. Mungkin kalau Anda ingin nanti melihat lagi, saya bisa upload di YouTube saya. Cuma ya itu, durasinya sampai berjam-jam. Oke, yang kedua,
ini sama, cuma berbeda arah. Maksudnya apa? Berarti kalau tadi kan ini ada gambar, yang satu itu misalnya ke kanan, yang satu ke kiri. Lah kalau sekarang semuanya ke kanan, gitu ya. Jadi si A ini memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Dan juga si B ini memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, kapan si A ini menyusul si B? Jadi kapan? Kapan A menyusul B? Nah, kapan A menyusul B? Nah, kita tahu bahwa A ini kan 3 meter per sekon ya. Artinya, tiap A itu dalam 1 detik, dia akan menempuh jarak sejauh 3 meter. Oke, nah yang B itu 2 meter per sekon. Artinya, dalam 1 detik, dia akan menempuh jarak 2 meter. Oke, ini mudah. Nah, kita tahu bahwa ternyata kalau dari lihat posisinya, A itu lebih cepat daripada si B, kecepatannya lebih tinggi, otomatis pasti akan ada kejadian yang namanya saling menyusul gitu ya. Jadi si A ini pasti akan menyusul si B. Lah kapan? Karena ini prosesnya menyusul berbeda dengan tadi. Jadi kecepatan untuk menyusulnya ini adalah yang dicari selisihnya, sehingga VA itu dikurangi VB. Kalau yang ini tadi itu karena dia sama-sama saling mendekat, jadi total kecepatannya. Nah, kalau sekarang karena dia ini arahnya sama, dan juga si A ternyata lebih cepat, jadinya dia akan menyusul si B. Nah, kecepatannya ini ditempuh dari selisihnya. Sehingga berapa kecepatannya ini si A akan semakin mendekat dengan B itu adalah 3 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon. 1 meter per sekon. Jadi karena dua-duanya saling bergerak, si A ini lebih cepat 1 meter per sekon, berarti si A ini akan semakin dekat dengan si B itu dalam 1 detik itu sejauh 1 meter. Itu ya, karena 1 meter per sekon ini, jadi 1 meter, 1 second, setiap 1 detik dia akan mendekat 1 meter. Kalau 2 detik, ya 2 meter. Ya, begitu. Nah, kapan si A menyusul B? Jika jarak mula-mula 10 meter. Nah, selanjutnya ini. Nah, kita tahu bahwa ternyata jarak A dan B itu awal mulanya ada 10. Nah, pertanyaannya, kapan si A ini sampai di titik si B? Sama seperti ini. Jadi, saat 1 detik, dia 1 meter. Jadi, 5 detik, dia menempuh 5 meter. Berarti, kapan dia mencapai 10 meter? Saat detik ke 10. Nah, oleh karena itu, waktu yang ditempuh A untuk menyusul B itu adalah 10 detik. Gitu ya. Jadi, awalnya kan dia ini memiliki jarak 10 meter. Nah, si A ini ternyata akan semakin cepat dengan si B 1 meter per sekon. Kenapa? Karena mereka berdua ini memiliki perbedaan kecepatan sebanyak 1 meter per sekon dari 3 dikurangi 2, gitu ya. Jadi si A ini akan semakin dekat dengan si B itu sebanyak 1 meter per sekon, atau dalam 1 detik dia akan bertambah dekat 1 meter. Untuk pada akhirnya menempuh 10 meter, maka tentu dibutuhkan waktu 10 detik. Ya, atau 10 sekon. Nah, kemudian ini biasanya ada pertanyaan lanjutan itu gimana? Tadi kan sudah kita tahu kapan ya. Kalau kapan itu kan waktu. Kapannya itu di mana? Kita sudah tahu kapannya itu pada detik ke-10. Nah, pada detik ke-10, di mana posisi si A? Coba kalau Anda, kita gambar ini. Nah, kita tahu T-nya itu sama dengan 10 second. Ini 3 meter per second. Oke. Nah, berapa jarak yang sudah dia tempuh? ya, 30 meter. Berarti si A ini nanti akan menyusul si B itu saat 30 meter dari titik
gitu, atau titik semulanya. Lalu bagaimana dengan B? Kapan si B itu menyusul? Ini kalau tinjauannya dari titik B. Jadi kan ketika sudah 10 detik, gitu ya. Ketika 10 detik, itu berarti ini benda B. Berapa? 20 meter. 20 meter. Berarti S-nya 20 meter. Berarti 20 meter dari titik B atau titik Q. P, Q, S. Kita anggap titik S ya. Jadi Q, S itu jaraknya 20 meter. Kalau P, S itu 30. Nah, gitu. Nah, ini yang selanjutnya. Tetapi ini lebih kepada si benda A itu bergerak lebih dulu. Gitu kan kasusnya. Ini soalnya banyak ya. Nah, kalau Anda amati di sini, benda A itu akan bergerak 4 detik lebih dahulu, gitu ya. Jadi posisinya tentu akan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Jadi kita harus mengetahui dulu posisi benda A ini setelah bergerak 4 detik itu di mana. Nah, coba misalnya benda ini 2 meter per sekon. Dia sudah bergerak T sama dengan 4. Maka S-nya berapa? 8 ya. Berarti ini sudah menempuh 8 meter ternyata. Nah, cara selanjutnya itu sama dengan cara sebelumnya. Gitu ya. Jadi Anda tinggal mencari di mana titik pertemuan dari si A si B, yang mana pertama Anda harus mencari tahu misalnya VAB itu berapa. Nah, VAB berapa kalau dia saling berhadapan seperti ini? Jadi A dan B akan semakin mendekat. 5 meter. 5 meter per sekon ya, 5 meter per sekon. Itu sudah tahu kita pertama. Nah, oke. Nah, untuk kemudian kedua, kita cari tahu berapa jarak A dan B. Coba jaraknya, jarak RQ berapa? Kita udah tahu ini 28, ini adalah 8. Sisanya berapa berarti? 20 ya. Nah, 20. Nah, cara selanjutnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi Anda mencari kapan dia bertemu, kemudian di manakah posisinya si A, di mana posisinya si B jika ditinjau dari si B. Nah, caranya seperti ini. 20 meter ya, betul ya tadi. Nah, partikel saling mendekat tiap detiknya 2 meter per sekon tambah 3 meter per sekon. Kita tahu itu 5 meter per sekon, sudah. Lalu kita sudah tahu juga ternyata tadi jaraknya itu ya, selisihnya itu adalah 20 meter. Berarti jika ada satu benda seperti ini, kemudian anggapannya nah, seperti ini bagaimana? Berapa waktu yang ditempuh? Jika benda ini memiliki kecepatan 5 meter per sekon dan jaraknya 20 meter. 4 ya. 4 sekon. Berarti jawabannya benda A itu atau benda A dan B itu akan bertemu di detik keempat. Gitu, akan bertemu di detik keempat. Tuh. Nah, selanjutnya kemudian kita harus mencari tahu itu jarak dari si A. Di mana si A posisinya itu? Misal seperti ini. Nah, kita udah tahu bahwa T-nya itu tadi berapa? T-nya 4 ya. Kita udah tahu bahwa mereka itu bertemu di detik keempat.
Ini saya percepat ya, karena waktunya sudah agak mepet. Nah, kalau ditinjau dari A, kita lihat di sini, sebelumnya juga, jika benda ini akan bertemu misalnya saat 4 detik, sementara benda ini sudah bergerak sebelumnya juga sejauh 4 detik ya. Jadi totalnya berarti kalau tinjauan si A 8, ya betul 8 ya. Jadi 4 tambah 4, dimana misalnya untuk tinjauan A, itu T-nya, itu berarti kan T0, berarti pertama-tama dia sudah bergerak lebih dahulu, maka dia sudah ada 4 second. Kemudian ditambah waktu dia berpapasan dengan si B, berarti 4 second juga. Berarti untuk si A ini, khusus si A, itu dia sudah menempuh 8 detik dari awal dia bergerak, yaitu dari titik si P. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menghitung. Ketika suatu benda misalnya sudah bergerak, T-nya 8 detik, V-nya itu 2 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh? 16 ya, jadi data 16. Oh, ternyata berarti si A ini bertemu si B itu pada jarak 16 meter. Berarti PX itu sama dengan 16 meter. Lalu bagaimana dengan si B? Kalau ditinjau dari B, waktunya itu hanya 4 ya, karena si B itu tidak seperti si A. Karena si A tadi kan sudah bergerak dulu, tapi kalau si B kan tidak. Makanya dia hanya dihitung dari waktu ketika dia itu bertemu, yaitu 4 detik. Makanya untuk yang ini, yang 4B ini, jadi ketika dia misalnya bergerak dengan 3 meter per second, kemudian waktunya itu sama dengan 4, maka S-nya berapa? 12 ya, 12. Maka jaraknya adalah 12. Sehingga kesimpulannya, si B akan bertemu dengan A, itu atau berpapasan dengan A, pada posisi 12 meter dari titik Q, atau titik mulai si B. Oke, ini yang untuk kasus kedua. Selanjutnya, ini sama kasusnya. Jadi yang ini kan kita sudah pahami bahwa itu adalah benda yang mana dia saling berhadapan. Yang penting yang Anda harus catat di sini adalah Anda harus tahu dulu posisi setelah misalnya si A itu berangkat lebih dulu. Nah, cara selanjutnya itu sama dengan cara menghitung yang sebelumnya tanpa yang ada yang lebih dahulu. Kemudian kalau ini juga sama. Dia kan bergerak lebih dulu, si A akan bergerak lebih dulu. Jadi cara yang Anda lakukan pertama itu adalah Anda harus tahu terlebih dahulu di mana posisi si A itu setelah misalnya dia berangkat 2 detik. Jadi setelah 2 detik si A ini akan berada di mana. Lalu setelah itu Anda bisa menghitungnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang pertama Anda lakukan itu cari posisinya dulu. Posisi setelah misalnya berangkat lebih dulu. Baru cara yang kedua itu Anda bisa lakukan dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Yaitu Anda tinggal mencari tahu kapan A dan B atau A itu menyusul B. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.